Oke, shalom saudara. Ya, saya akan berbicara tentang God's Victory Path, jalan kemenangan Tuhan. Kalau kita mau bersama-sama berjalan, saudara, bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus, setiap hari, saudara, kita harus belajar, ya, menyamakan ritme kita, berjalan, dan kita akan belajar, saudara, berjalan dari satu kemenangan demi kemenangan yang lain, saudara. Kita belajar dari kisah Gideon, ya, dari Gideon. Kita akan melihat bersama-sama secara ekspositori, ya, apa yang kita belajar. Karena sama, saudara, itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita, ya. Kita lihat bersama-sama, saudara, dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai dengan 2. Ya, kita akan lihat bersama-sama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu, saudara. Saudara perhatikan, ya, poin yang pertama itu penting, saudara. Ya, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat, dan saudara baca di Alkitab, saudara akan sering kali menjumpai itu, saudara. Bahkan itu langganan, saya katakan hobi orang Israel itu, saudara. Begitu enak, nyaman, tidak lama kemudian, saudara, dia akan berbuat jahat kembali. Ya, dia akan tinggalkan Tuhan. Begitu Tuhan melepaskan semua perlindungan, dia di bawah kuasa-kuasa saudara si jahat semuanya, saudara. Entah itu seperti ini, saudara, dijajah dan sebagainya, menderita. Ya, masa sukar, berteriak kembali, minta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan itu baik, saudara. Udah diulang-ulang punya pola yang tidak pernah berubah. Sampai kita hafal. Dan toh Tuhan tetap melindungi dan membangkitkan mereka kembali, memulihkan kembali. Terus menerus mereka masuk di dalam sebuah masa yang sukar. Ini menjadi poin penting, saudara. Kita lihat dulu. Ayat yang ketiga, saudara, dan 4. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur. Lalu maju mendatangi mereka. Jadi bukan hanya orang Midian, ada Amalek, lalu orang-orang sebelah timur. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ya. Jadi ketika bangsa Israel ini mulai menabur semua, berternak, mereka semua udah keliling, saudara. Jadi Midian, Amalek, orang-orang timur itu berkeliling dan menunggu. Saat musim tiba, panen semuanya. Mereka serbu, mereka ambil semua gandum. Tidak cukup itu, dikatakan domba, lembu, keledai pun semua diambil habis semuanya. Ini sama seperti Habakuk. Dia berkata bahwa pohon anggur tidak menghasilkan buah. Bukan berarti tidak menghasilkan buah. Karena begitu buah menghasilkan diambil. Pohon ara tidak berbunga, tidak berbuah. Semua diambil. Ya, kalau saudara membaca itu, saudara, kisahnya sama, saudara, yang terjadi kepada bangsa Israel ini, saudara. Dikatakan, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu, berseluruhlah orang Israel kepada Tuhan. Ini menggambarkan kehidupan kita, saudara, di dalam kehidupan kita ada di dunia ini. Boleh percaya, boleh tidak, bahwa permasalahan akan selalu mendatangi kita. Ya, masalah selalu ada. Penderitaan itu selalu ada dan tidak akan pernah hilang. Makanya saudara jangan salah memandang mindset pola pikir kita harus benar melihat segala sesuatunya. Saudara, bahwa memangnya kalau nggak ada masalah, mana mungkin saudara ada mujizat? Ya kan, orang Kristen itu repot, saudara. Maunya mujizat, nggak mau masalah. Ya coba ditanya semuanya. Mau mujizat kan? Siapa yang mau mujizat? Nampilkan tangan. Saudara gini, kalau boleh nggak mau mujizat, nggak mau masalah.
Ya kan? Itu yang paling gampang jawaban kan? Tapi mana ada orang seperti itu? Hanya orang mati yang punya masalah dan kita pun tidak tahu, belum pernah mati. Jangan-jangan orang mati pun banyak masalah di sana. Ya sebelum semuanya kembali. Nah saudara lihat ya. Berarti kalau saudara minta mujizat besar berarti apa? Ya masalahnya besar. Sekali lagi saya mau tanya, mau mujizat besar? Loh gak ada yang angkat tangan saudara. Saudara mulai mikir kan sekarang? Mujizat besar berarti masalah besar. Kalau ada visi tahun mujizat berarti tahun masalah. Ya. Masalah itu nggak pernah salah, saudara. Jadi jangan disalahkan. Ya. Respon kita terhadap masalah itu yang membuat kita benar atau salah. Yang paling penting ngomong kiri kanan sekarang. Jangan buat masalah. Ngomong gitu aja. Jangan buat masalah. Ya, kalau ketemu masalah itu santai aja. Nggak perlu diperbesar, saudara. Ya. Dan saudara pun jangan merasa bahwa saudara itu orang yang paling punya masalah berat. Ya, saudara sampai wah, nangis-nangis sepertinya hidupmu itu paling berat. Saya mau beritahu, jangan-jangan sebelah kiri kananmu lebih berat itu. Coba lihat wajahnya, saudara. Lihat itu, penuh masalah kan. Lihat. Iya kan? Lihat wajahnya, saudara, senyum aja berat. Ya, itu syarat masalah itu, saudara. Cuman dia gak mau cerita aja. Ya. Kalau senyum pun diusahakan senyum, tapi senyumnya sinis gitu, saudara. Getir gitu. Ya, saudara jangan berpikir bahwa saudara adalah orang yang paling punya banyak masalah. Enggak. Jangan-jangan sekeliling kita, saudara. Masalah selalu ada. Nah kadang-kadang saudara, dari situlah saudara kita akan melihat bersama-sama. Bahwa Tuhan ingin menyatakan sesuatu di dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Nah itu poin penting. Jadi kalau saudara menolak semuanya itu, ya penderitaan, saudara tolak semuanya. Ya, saudara lihat ini bagaimana Tuhan menyatakan semuanya. Biasa saja. Ya, saya akan cerita tentang penderitaan dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan akan menimbulkan apa, saudara? Ketekunan. Dan ketekunan akan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Nah, saudara lihat ya. Kenapa diawali dengan sebuah penderitaan? Ini Rasul Paulus yang berkata. Nah kita akan melihat saudara, bahwa masa-masa sukar dalam kehidupan kita itu adalah menjadi sebuah kesempatan dari penderitaan, melahirkan ketekunan, dari ketekunan tahan uji, dan akhirnya baru pengharapan. Nah itu proses yang mau gak mau akan lewati terus seperti itu. Itu lewat proses seperti itu. Kalau kita enggak saudara, gak tahu paham ini, maunya semuanya tersedia dan enak semuanya. Saudara SMCC 17 tahun, saudara udah ngelewati macam-macam, sudah. Ngelewati, saudara. Kesulitan, kesusahan, penderitaan, semua kita lewati. Ya. Kalau kita menjadi pribadi, orang-orang yang menjadi tahan uji hari ini. Ya karena kita udah lewat proses itu semua. Nah kita lihat ya, prosesnya ini gimana saudara. Bagaimana Tuhan bekerja dengan ayat ini. Dari yang pertama apa saudara? Kesengsaraan, penderitaan. Lalu muncul apa saudara? Ketekunan. Lalu muncul tahan uji. Lalu muncul pengharapan, sudah lewat semuanya baru pengharapan. Makanya banyak orang gak punya pengharapan karena menolak semua yang ketiga-tiga gak dilewati. Nih agak sedikit panjang tapi saudara perlu lihat. Nih berawal dari sebuah penderitaan, proses apa saudara yang sedang terjadi. Nah sudah bisa lihat ini. Ya kan? Prosesnya ini saudara. Gerak, muter, terus turun. Nah lihat, yang pertama sudah saya ceritakan sekarang, supaya saudara tahu. Berawal dari sebuah penderitaan saudara, selama kita manusia hidup di dalam dunia, dan manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetap saudara, tubuh selama ada di tubuh, maka ada yang namanya daging. Keinginan daging selalu ada. Jiwa itu ada di tengah-tengah. Mana yang kuat antara daging dan roh? Kalau dagingnya kuat, saudara, maka jiwa akan melekat kepada daging. Kalau rohnya kuat, maka jiwa akan melekat kepada roh, saudara. Ya, itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Ya, jadi saudara, dan keinginan daging dan keinginan roh ini selalu bertentangan. Itu berita buruknya. Saya pernah membayangkan seandainya ada irisan, betapa bahagianya hidup ini.
hidup dalam kedagingan tetapi rohani tetap bertumbuh. Berita buruknya saudara, tidak ada. Jadi semua yang kau beri makan yang namanya daging akan membunuh pertumbuhan dalam rohanimu. Manusia rohmu akan dikerdilkan. Jadi kalau persentase saudara 100%, ketika dagingmu naik 70%, rohmu tinggal 30%. Dagingmu naik menjadi 90%, rohmu jadi tinggal 10%. Itu masalahnya. Kalau engkau mulai hidup, engkau kembangkan bertumbuh manusia rohmu jadi 60, maka daging itu akan turun. Jadi nggak bisa saudara sama-sama tembus 70%, nggak bisa. Nah itu berita buruknya saudara. Jadi mau nggak mau hidup kita ini akan diperebutkan saudara. Jiwa kita akan nempel di mana. Nah penderitaan saudara itu bisa mengalahkan kedagingan kita. Dari mana itu penderitaan itu? Semua saudara nanti lihat. Puasa itu penderita. Begitu kita puasa, ambil puasa saudara. Maka menderita daging kita tekan. Maka roh kita akan bertumbuh. Itu mau nggak mau saudara. Nanti semua saudara lihat ya, nanti kita lihat bersama. Nah setelah kita bisa kalahkan kedagingan kita, karena sebetulnya pertempuran terbesar kita tuh lawan diri kita. Bukan lawan orang lain. Kingdom of God musuhnya bukan kingdom of darkness. Kingdom of God musuh terbesarnya adalah kingdom of self. Diri kita. Makanya kalau kita menang dengan diri kita saudara. Kita menang dengan banyak hal. Kalau hari ini pertempuran terbesar adalah dengan diri kita. Makanya begitu penderitaan semua itu muncul dalam kehidupan kita. Terbiasa. Sudah mengalahkan diri kita. Kedagingan. Selesai. Maka kita mulai sadar akan kelemahan kita. Mulai sadar. Ternyata aku ini tidak kuat-kuat amat. Ternyata aku ini penuh dengan kelemahan. Dan ternyata saya butuh Tuhan. Mulai saudara. Mulai merasa bahwa minta pertolongan. Kayak tadi kan bangsa Israel. Begitu mereka menderita saudara masa sukar. Maka mereka berserulah mereka kepada Tuhan. Mulai rasa butuh Tuhan. Nah ketika orang butuh Tuhan. Maka dia turun saudara, dia belajar ketetapannya. Mulai belajar, mulai rindu saudara. Mempelajari Tuhan, belajar firman saudara. Mulai rajin, saudara berdiskusi, ngobrol, sharing, itu ketertarikannya besar. Karena dia pengen tahu siapa Tuhan itu. Dan setelah dia menyadari semua, mengerti firman-Nya, rencananya Tuhan, dibalik semua apa yang dialami, maka baru bisa melihat ternyata Tuhan itu baik. Ternyata dalam situasi keadaan yang tidak baik pun, Tuhan masih menyatakan kebaikannya. Ini luar biasa. Makanya saudara, kalau ada orang bisa melihat kebaikan Tuhan, itu bukan biasa-biasa, itu luar biasa. Karena dia harus melewati berbagai macam proses. Baru setelah itu dia mulai mencintai proses. Karena lewat proses, maka dia tahu saudara, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Orang berani berkata, saya bisa seperti ini. Karena Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Lalu dia mulai tidak sulit mendisiplin dirinya. Disiplin itu menjatuhkan rasa sakit. Nah makanya saudara untuk masuk disiplin itu bayangkan itu melewati itu banyak hal. Mengalahkan kedagingan, sadar kelemahan, butuh Tuhan, belajar ketetapan, melihat kebaikannya, tahu proses. Maka dia ngerti bahwa disiplin itu adalah seni menjatuhkan rasa sakit. Untuk sekarang kita sakit. Tapi ke depan kita akan masuk dalam sukacita yang luar biasa. Disiplin. Mulai ngerti kata disiplin. Disiplin dibutuhkan ketika kita tidak ingin melakukan. Dan disiplin ini saudara akan selalu menyerang daging kita. Enggak ada saudara. Enggak ada yang menyerang. Disiplin itu enggak ada yang menyerang. Oh untuk ya kebaikan roh. Tapi disiplin ini sudah daging kita kalau enggak didisiplin enggak bisa saudara. Saya masih ingat seorang penulis buku yang namanya Derek Prince. Dia berkata begini, kalau kita bisa menang dengan diri kita, termasuk makan pun, kita makan itu bukan karena perut kita berkata kita harus makan, yaitu pada saat lapar. Atau sebaliknya, kita berhenti makan ketika perut kita berkata berhenti, ketika kita kenyang. Tapi kalau kita mau makan,
Kita yang memerintahkan itu makan. Kapan? Ketika kita sakit tidak kepingin makan, maka kita harus makan. Ketika kita bikin makan enak, tapi kita harus makan sehat, butuh disiplin. Itu orang yang menang. Saya masih ingat waktu itu dia keluarkan statement seperti itu. Masa kita makan diperintahkan oleh perut kita? Harusnya perut kita yang memerintahkan dong. Dikatakan begitu. Kalau kita menang dengan diri kita. Nah makanya disiplin ini bukan menjadi hal yang sulit lagi. Saudara, ketika kita udah tahu semuanya, udah lewatin semuanya. Saudara, sehingga kita bisa berkata begini. Oh disiplin, ya itu semudah itu. Buat saudara yang suka olahraga. Siapa yang suka olahraga? Coba. Ya, saudara gak perlu disiplin untuk olahraga. Betul? Ya kan? Ya buat saudara yang suka olahraga, tapi suka makan. Yang perlu disiplin adalah suka makannya. Makan enak gak perlu disiplin. Makan sehat perlu disiplin. Yang suka baca, angkat tangan. Saudara gak perlu. Ya, tapi baca Alkitab selalu butuh disiplin kan? Saudara boleh suka baca buku rohani pun. Baca Alkitab enak, ada yang kesukaan kalau saya baca Alkitab gak bisa berhenti, ada yang gitu. Mungkin sudah waktunya sudah dipanggil Tuhan karena sudah gak layak di dunia ini kayaknya saudara. Ya, kenapa orang suka baca, tetap baca Alkitab butuh disiplin? Loh karena saudara waktu saudara baca Alkitab, saudara sedang bersama-sama membangun manusia rohmu, dagingmu gak terima. Tapi kalau novel semuanya saudara suka, bisa seharian saudara baca dan menikmati itu. Gak perlu disiplin. Makanya disiplin itu mulai proses saudara semuanya. Kalau saudara gak bisa mendisiplin dirimu, satu kali pasti akan ada orang lain yang mendisiplin saudara. Jangan marah. Nah tadi saudara lihat ya, dari yang pertama adalah penderitaan. Nah ini penderitaan itu sadar kelemahan, mulai butuh Tuhan, mulai belajar ketetapan, lalu mulai masuk, saudara begitu mencintai proses itu mulai masuk ke tekunan. Tekun, disiplin saudara, membangun sebuah kehidupan kebiasaan yang terus-menerus yang baik saudara, akan melahirkan karakter. Karakter itu lahir dari sesuatu yang diulang-ulang terus. Makanya karakter itu tidak bisa saudara diajarkan. Karena karakter bukan pengetahuan, karakter itu harus dialami. Lewat proses, dididik saudara kita, mendisiplin diri kita untuk melakukan terus-menerus saudara. Ya, untuk komitmen saudara, untuk saudara ibadah, saudara butuh disiplin. Ya, untuk datang ke komunitas saudara butuh disiplin. Untuk membangun sebuah karakter saudara untuk setia dan penuh dengan komitmen, saudara butuh disiplin. Terbentuklah semua yang saudara lakukan, muncullah karakter-karakter yang baru dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi pribadi saudara yang tahan uji. Nah masuk saudara setelah ketekunan tahan uji. Iman itu timbul dari apa saudara? Mendengar firman Tuhan. Oke? Saya mau beritahu sekarang. Timbulnya benar. Tapi kalau sudah berhenti di sini. Hari ini sudah mendengar firman, imanmu timbul. Saudara keluar ibadah. Turun dari tangga satu perlahan. Itu runtuh satu persatu saudara. Sampai di kafe saudara duduk dapat telepon. Ding, masalah baru. Hilang firmanmu. Imanmu hilang. Loh tadi kan timbul. Iya timbulnya dari mendengar firman. Tapi saudara gak boleh berhenti. Karena iman bahasa aslinya dari Yunani adalah pistis. Artinya adalah benda mati. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya apa saudara? Engkau mesti jalankan lewat perbuatan. Gak cukup cuma hanya mendengar. Iman timbul lewat firman Tuhan. Tetapi iman akan bertumbuh lewat pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Engkau melakukan, engkau berjalan bersama-sama. Dan iman itu akan bertumbuh. Dan iman akan menjadi kokoh. Lewat setiap permasalahan dan penderitaan. Last minutes, detik-detik. Di mana kita melihat bahwa tidak mungkin terjadi. Tapi itu mungkin. Iman itu muncul saudara. Terus saudara, dari berbagai macam hal yang terjadi, kita semakin bisa melihat Tuhan itu baik. Iman kita bertumbuh. Oh dulu permasalahan seperti ini besar, sekarang enggak. Oh kita jadi enggak, kekhawatiran kita mulai lenyap, kita percaya berserah kepada penuh. Oh iman kita jadi kokoh. Di saat kondisi berkata semua tidak, kita tetap tenang dan berkata, ya bisa terjadi. Itu kokoh. Nah makanya kayak karakter sudah, jadi tahan uji. Kalau udah tahan uji, kita udah kenal Tuhan, pantang menyerah kita. Wah menghadapi apapun, kita tetap berjalan, kita tidak berhenti. Dan akhirnya kita jadi penyelesai yang luar biasa.
Ini prosesnya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa hidup dalam kemenangan. Ya, bersama dengan Yesus belajar dari ini. Menyelaraskan point of view. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin. Di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Sudah perhatikan. Ini perkataan penting. Ya. Tuhan berkata lewat malaikatnya. Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Coba kita lihat. Sudah di ayat selanjutnya. Tapi sebetulnya apakah dia gagah berani? Menurut saya saudara waktu saya baca. Jawab Gideon kepadanya. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami. Mengapa semuanya itu menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata. Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami. Dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Kecewa. Dia tanya, katanya Tuhan baik. Mana buktinya sekarang? Ini hidup kami dalam kesusahan, penderitaan. Mana? Buktinya apa? Oh, nenek moyang kami cerita seperti itu dan tidak terbukti. Penuh dengan kekecewaan. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling apa? Kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Terjadi krisis kepercayaan diri. Permasalahan di dalam gambar diri. Jelas permasalahan di sekeliling kita seringkali menghantam permasalahan internal kita. Karena kondisi keadaan yang susah, saudara. Kesusahan, kesulitan, penderitaan bisa membuat kita jadi kokoh. Tapi juga bisa menghancurkan kita kalau kita tidak bisa memimpin dengan baik. Ada beberapa perbedaan yang saudara bisa lihat ini. Apa itu yang terjadi, saudara? Lihat ini, point of view-nya Tuhan. Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Tetapi manusia melihat Gideon penuh dengan kekecewaan. Minder, ketidakpercayaan diri. Sudah lihat kalau sewaktu saya baca pertama aja saya bingung. Kok bisa ya? Waktu pertama saya baca, kenapa kok Tuhan ngomong gagah berani? Enggak ada gagahnya sama sekali, enggak ada beraninya sama sekali. Yang ada adalah ketakutan. Point of view Tuhan bahwa masalah adalah kesempatan Tuhan menyatakan kasih-Nya dan mujizat-Nya. Tapi masalah buat manusia, itu dia anggap bahwa ini Tuhan gak sayang lagi. Loh, yang mana yang sudah lihat coba? Begitu engkau melihat setiap kali terjadi dalam hidupmu, pertanyaannya apa? Oh Tuhan gak sayang. Oh masalah ini terjadi, padahal Tuhan ingin gini. Loh saya mau izinkan itu karena saya mau nyatakan kasihku kepadamu. Saya mau tunjukkan mujizat itu. Tetapi manusia saudara bisa jalankah seperti itu? Tuhan mau nyatakan kasihnya dan kita ngomong, engkau gak sayang loh. Bagaimana kita bisa berjalan dalam kemenangan? Nih saudara, ini ada sebuah foto. Yang kalau kita lihat bersama, saya pun pertama kali baca saya juga kaget. Masa orang begini kok pahlawan yang gagah berani? Enggak ada. Makanya kita harus samakan dengan cara Tuhan melihat segala sesuatunya. Belajar. Kalau Tuhan melihat seperti itu, kita belajar melihat yang sama. Yang selanjutnya adalah cara Tuhan. Nah ini sudah ini menarik. Ya kalau kita sudah bisa melihat seperti Tuhan, cara Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri di hadapan aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah dia pulang. Nyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000. Berarti jumlahnya saudara dari sukunya Gideon itu berapa? 32.000. Oke? Dari 32.000 saudara. Apakah banyak? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Tuhan ngomong masih terlalu banyak. Nggak tahu itu orasi seperti apa. Saudara mungkin dia ceritakan bahwa musuh kita di sana tuh lihat musuh kita. Wow mereka lihat gini. Terus ditanya, siapa yang takut angkat tangan? Wah angkat tangan. Yang angkat tangan silakan pergi.
Dari 32.000 sisa cuma 10.000 saudara. Itu Gideon sudah was-was saudara. Hah? Pulang semuanya sudah meninggalkan. Yang 10.000 mau meninggalkan tidak berani, dia diam, ya udah. Kita lihat lagi, kita sudah gak mungkin lagi. Lalu, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Leksi apa saudara? Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau sampaikan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Sudah lihat logikanya. Manusia berarti kalau minum selalunya harusnya pakai tangan. Harusnya lebih banyak pakai tangan dari 10.000. Tapi yang menarik sudah, 300 yang pakai tangan, 9.700 menjilat seperti anjing. Masuk akal enggak? Dan saya percaya saudara, di saat-saat seperti itu, Gideon saudara dalam sebuah pergumulan yang paling berat dalam hidupnya. Oh saya percaya saudara, Gideon saudara, wow lagi menantikan sesuatu. Dia berdebar-debar saudara. Ya, melihat semuanya itu apa yang dikerjakan. Tentaranya saudara begitu dia datang saudara. Harapannya dia minum yang natural pakai tangan, ternyata dia jilat. Terus orang lain yang usianya udah berdiri aja gak tegak, saudara pakai tangan, bayangkan itu saudara. Dia menyaksikan saudara dengan beberapa orang mungkin dikatakan, ini yang mana ya ini ya. Loh, wah ini ngambil, wah semoga yang dipilih yang banyak. Ternyata saudara, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi orang yang lain dari rakyat itu semua boleh pergi. Masing-masing ke tempat kediaman. Ternyata yang dipilih 300, saudara bayangkan. Saudara, kalau jadi Gideon, saudara pernah berpikir, akan bertanya gini, Tuhan maksudmu apa? Yang mana ini? Yang 300, hah? Lalu dikatakan, oke, yang minum tadi yang pakai tangan ya sebelah kiri, yang enggak pakai tangan sebelah kanan. Terus terakhir, yang sebelah kanan boleh pulang. Bayangkan saudara. Ke mereka gini, kami ngapain pulang? Kamu pulang sendiri. Yang 300 ngapain? Kita akan berperang. Saudara. Saudara bayangkan kalau sudah bersama-sama di sana. Saudara tahu musuhnya berapa itu? Sementara itu Sebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya. Yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara. Orang-orang di sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang. Yang bersenjatakan pedang. Berarti total berapa saudara? 135.000. Sudah bayangkan? Dari 32.000, saudara lihat ini. Ya, kalau saudara lihat, saudara. Nah ini senjatanya, saya masuknya. Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang di dalam 300 dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Nah sekarang lihat ini satu persatu. Nah saudara cara seleksi, nah saudara cara Tuhan itu pasti tidak masuk menyeleksi tentara dengan cara minum. Itu gak masuk. Harusnya kan tes fisik, ya kan? Kuat-kuatan, tes memainkan senjata. Lu harusnya kan begitu kan? Lu ini tesnya apa? Cara minum. Kalau saya jadi Gideon gini, Tuhan yang benar Tuhan. Kalau cara memakai senjata dan cara dia berlatih, maka orang-orang yang hebat. Sudah jangan bayangkan kayak pernah nonton 300. 300 keren-keren saudara. 300 orang nyari orang, 300 orang six pack semuanya. Saya yakin ini 300 ini campur aduk saudara. Ada six pack in one package, wandul, karu-karuan, usianya, jalan udah. Ya memang Tuhan kan tujuannya itu. Ingin menunjukkan bahwa ini kemenangan bukan kamu, kemenangan Tuhan.
Nah saudara bisa bayangkan, ini tentara yang gagah-gagah pergi semuanya saudara. Tinggal sisa 300 saudara yang gak jelas modelnya. Terus kita ngapain? Kita harus perang. Lawan kita berapa? Di jumlahnya saudara, 300 lawan 135.000. Apa gak mau ngacir dia saudara? Gideon, saya boleh mengundurkan diri. Gak bisa. Ini anak bau kencur ini, nyuruh kita mati bunuh diri ya, dikatakan. Oh itu mungkin rame, saudara. Mungkin Gideon mau dilempari macam-macam. Tapi saudara bayangkan Gideon yang seperti itu, kenapa dia mau taat saudara melakukan itu? Gak cuma itu senjata saudara. Begitu udah mereka kumpul, kita mau perang, lawan siapa? Lawan itu semua. Wah 300 orang. Saya beri senjata sekarang. Senjatanya apa saudara? Sangkakala. Itu, sangkakala. Ini saudara, buyung ini saudara. Nah ini. Mana ini? Kok hilang? Nah ini. Ini buyung. Suluh saudara. Cuman bawa itu. Jadi bayangkan. Dibagi sangkakalanya. Mereka pegang pandang-pandangan. Kita mau perang atau konser ini. Oh iya gak? Ini buat apa? Buat nusuk aja gak mati itu. Terus buat mukul. Memukul berapa orang mau pukul-pukulan. Mereka senjatanya pedang, tombak. Sudah tinggal 300. Senjata tidak masuk. Sudah bayangkan itu? Kira-kira apa itu? Jadi chaos semuanya. Tapi Gideon sudah keren ini. Sudah dia berkata gini, kalau seandainya dia nggak punya kepemimpinan, saudara dia ngomong gini, oke saya bagi ya, 100 ya, 300 ya, 100 pertama maju duluan, 1 kedua nyusul ketiga, saya ada di belakang. Oh dirajam batu dia saudara. Tapi Gideon tidak begitu, dia ngomong gini, saya maju duluan. Nanti saya akan masuk di perkemahan, begitu saya teriakkan, kalian sama-sama pecahkan yang namanya buyung itu. Tiup sangkakala keras-keras. Mereka mungkin gini, gila ini orang ini. Oke, kalau begitu Tuhan akan menyerahkan kepada kita. Dan dia maju, saudara duluan. Dia maju, dia berteriak saudara. Sangkakala ditiup, dipecahkan semuanya. Dan tiba-tiba semua musuhnya 135.000 bertempur saling membunuh sendiri. Wow, itu difilmkan keren. Sebenarnya yang paling menarik ya ini, waktu pembagian senjata ini buat saya paling keren harusnya. Ini kalau Ernest yang buat mungkin menarik ini. Ya, jadi kayak stand up komedi ya. Ya, seperti kalau sudah nonton agak lain itu kan begitu. Bisa horor jadi guyon kan, gitu kan. Wah, kita bisa ketawa lihat modelnya, tapi kita nggak ada di situ. Kalau kita ada di sini, saudara, bukan ketawa lagi tuh. Kita udah mikir setor nyawa setelah ini. Cara Tuhan. Ya, tapi saudara perlu tahu, saudara sudah dibuat seperti itu aja orang Israel itu memang bebal bukan main. Saudara lihat ini, terakhir adalah ujian kemenangan. Kalau saudara Tuhan sudah buat kita menang ini. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami. Baik engkau, baik anakmu maupun cucumu. Sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Bayangkan ya, orang Israel ini sangat penuh syarat dengan nepotisme. Engkau, anakmu, cucumu. Sekarang Jokowi, Gibran aja ramai sudah. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu. Dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Wih, ini keren saudara. Saya mau beritahu ujian terakhir kita adalah di area ini. Kalau Tuhan sudah pimpin kita masuk dalam kemenangan. Demi kemenangan. Gideon baru saya bisa katakan gini. Memang ini pahlawan gagah berani ini memang. Mungkin kita pun tidak akan pernah bisa, saya pun tidak bisa seperti Gideon, seperti itu. Siapa yang akan dipermuliakan terakhir? Saya atau Tuhan? Exousia, otoritas yang diberikan. Kita harus menyadari saudara dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan hari ini itu adalah exousia, otoritas yang Tuhan berikan. Kalau kita menang, itu bukan kita saudara. Tapi Tuhan yang membuat kita menang, itu harus diingat, tanamkan di dalam otak kita. Supaya kita gak sombong, saudara, engkau bekerja, engkau bisnis berhasil. Apapun, saudara jangan berpikir engkau hebat. Kalau Tuhan membalikkan tangan, selesai semuanya hidup kita. Saya hanyalah alat Tuhan. Kalau alat itu masih dipakai, masih berguna. Kalau alat itu sudah gak dipakai, sudah tidak ada gunanya sama sekali. Kalau kita masih dipakai, kalau saudara masih bisa melayani Tuhan, itu anugerah yang luar biasa. Kau masih diberi kesempatan untuk melayani Dia. Orang itu untuk mau dekat dengan Jokowi aja senangnya bukan main itu.
Ditunjuk aja saudara udah mau ketemu foto bersama aja ada bangganya setengah mati. Kita diberi kesempatan untuk melayani raja di atas segala raja. Apakah kita bangga? Atau apakah mungkin kita merasa bahwa itu adalah pekerjaan beban berat? Karena kita mungkin tidak pernah tahu, saudara. Di dalam kehidupan kita bagaimana penyertaan Tuhan itu. Exousia, ingat saudara. Saya mengalami banyak exousia di dalam kehidupan saya. Saya diperlakukan, saya dihormati, saya dihargai karena saya tahu. Satu, karena Tuhan membuat seperti itu. Yang kedua, karena saya kenal orang yang berkuasa di tempat itu. Ya, karena saya kenal dengan orang yang berkuasa, saudara. Makanya saudara, gara-gara itu saya bisa menempati sebuah tempat-tempat tertentu yang harusnya bukan saya yang nempati. Exousia itu. Ya, saya bisa pulang sudah dari pesawat dari Makassar, dari nomor nggak jelas karena ada seorang pengusaha, saudara dia minta tiketnya, kami berapa orang waktu itu, bertiga atau berempat, langsung dia masuk, dipindah saudara, kursi yang paling depan, yang paling bagus padahal. Sampai sekarang saya masih penasaran, dia punya saham di Lion atau enggak tahu. Saya pernah saudara dijemput karena saya bersama dengan teman saya, karena dia jadi bapak rohani dan anaknya itu seorang polisi, salah petinggi di Jogja, dan kami pulang saudara pakai 4Rider. Disetir polisi dan baru itu saya tahu. Kenapa saudara orang-orang pejabat-pejabat itu mengalami post power syndrome. Masuk saudara nggak bayar apa-apa semua saudara. Masuk enak. Begitu nyampe gitu, nggak ngapa-ngapain saudara. Sudah ada protokoler. Tas diambilkan semua. Pak tunggu di sini Pak. Datang. Nah silakan masuk Pak. Begitu masuk, saudara. Mendarat di Surabaya. Ditelepon dari maskapai. Baru sekali itu saya. Saudara. Bagaimana Pak? Sudah sampai dengan selamat? Telepon. Lama ini gak pernah ditelepon saudara. Mau nyampe gak nyampe, mau telat gak telat saudara gak apa-apa. Bapak sudah sampai dengan selamat Pak? Oh iya udah mendarat? Oh iya Pak terima kasih Pak. Wih, keren banget ini saudara. Ini padahal saya tahu waktu itu pangkatnya masih kolonel ya saudara itu yang nyuruh itu. Kalau jenderal apalagi saudara. Mungkin mau jalan becek diangkat saudara. Gitu. Saya bayangkan sendiri gitu saudara. Oh saudara, makanya begitu dia gak diperlakukan seperti itu. Pusing kepalanya saudara. Post power syndrome. Tapi ngalami semuanya itu saudara. Kita ngalami bukan karena kita. Ya karena saya kenal aja. Ikuti aja. Oh ternyata enak juga ya gitu. Ayo coba. Tapi seringkali orang lupa ternyata saya hebat. Yang mana mungkin kalau saya nggak hebat orang itu mau kenal sama saya. Gila saya katakan. Tinggal tunggu hancurnya saja nanti satu hari. Nih siapa yang dipermuliakan? Ujian terakhir adalah ujian kemenangan. Jika kita mulai dipakai Tuhan. Selalu ingat bahwa bukan kita tapi Tuhan yang hebat. Kalau kita nggak dihargai, santai saja karena kita cuma alatnya Tuhan. Ya memang harus perlu dihargai. Yang penting bagaimana Tuhan tetap dihargai. Kalau kita menang seperti itu, maka kita akan selalu bergantung kepada Tuhan. Dimanapun kita berada. Amin. Mari saudara, saya undang pemain musik.